Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Muallifu hafizahullah wa adama an-naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul bai'i thalathatun. Rukun-rukun bai' itu ada 3. Al-awwalu, yang pertama, aqidani. Ada aqidan, 2 orang yang melakukan akad transaksi. Siapa? Al-bai'u, si penjual, wal mushtari, si pembeli. Jadi akad dari 2 belah pihak. Pihak si penjual dan pihak si pembeli. Ats-tsani, yang kedua, ma'qudun alaihi, yang diakadkan atasnya. Apa itu ma'qudun alaihi? Ats-tsamanu wal muthmanu, harga dan barangnya. Al-muthman, barangnya. Ma'qudun alaihi, yang diakadkan di atasnya, yaitu ats-tsamanu, harganya, wal muthmanu, dan barangnya. Yang ketiga, sighatun, harus ada sighat. Apa sighat? Ijabun wa qabulun. Ada ijab, ada qabul, ada serah, ada terima. Ka'an yaqula, contohnya, bi'tuka hadal kitaba bi asyaratin. Dari si penjual bilang, saya jual kepada engkau kitab ini 10.000 misalnya. Si penjual bilang, bi'tuka hadzal kitaba bi asyaratin, saya jual kepadamu kitab ini seharga 10.000 rupiah. Fayaqul mushtari, maka berkata si pembeli, qabiltu, saya terima. Itu mesti ada, itu mesti ada sighat ijabun wa qabulun. Wa in syi'ta, jika engkau mau, maka qulta, engkau mengatakan sittatun, ada 6. Kan tadi kan di atas ada 3 itu. 3 aqidani, 2 orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Kemudian ma'qudun alaihi, yang diakadkan di atasnya, yaitu harga dan barang. Kemudian sighat, ada ijab, ada qabul. Dan kalau kita mau, kita bilang ada 6. Tapi dirinci atu-atu. Bai'un, yang pertama ada penjual. Wa mushtarin, yang kedua ada pembeli. Wa thamanun, yang ketiga ada harga barang. Wa muthmanun, yang keempat ada barang. Wa ijabun, ada ijab, penyerahan dari si penjual. Wa qabulun, penerimaan dari si pembeli. Kemudian syurutul aqidaini arba'atun, syarat-syarat 2 orang yang melakukan transaksi jual beli ada 4. Al-awwalu, yang pertama, itlaqut tasarrufi, harus itlaqut tasarrufi, mutlak menggunakan. Yang disebut dengan itlaqut tasarruf, mutlak menggunakan, itu apa? Maksudnya an yakunal aqidani balighaini aqilaini rasyidaini, 2 orang yang melakukan transaksi jual beli harus yang sudah baligh. Yang kedua, keduanya berakal. Yang ketiga, rasyidaini, tidak idiot. Jadi cerdas, ya. Rasyidah ini cerdas. Jadi itlaqut tasarruf, mutlak menggunakan, yaitu 2 orang yang melakukan transaksi jual beli. Pertama harus baligh keduanya. Kemudian yang kedua, keduanya harus berakal. Yang ketiga harus cerdas. Fala yasihhu bai'u sabiyyin, tidak sah penjualan dari anak kecil, nggak sah, karena dia bukan itlaqut tasarruf. Aul majnunin, tidak sah penjualan dari orang gila, karena dia nggak berakal, bukan itlaqut tasarruf.
Yang ketiga, au mahjurin alaihi bisafahin, tidak sah penjualan dari orang yang dihajar atasnya dengan sebab idiot. Jadi nggak boleh yang melakukan transaksi jual beli orang yang idiot, nggak boleh. Nah, itu karena dia bukan itlaqut tasarruf. Wa amma tasarruful mahjuri alaihi bifalasin, adapun orang yang diberlakukan hukum hajar atasnya dengan falas, dengan sebab dia bangkrut. Kan hukum hajar beliau barang itu ya, ada yang hajarnya dengan sebab idiot, ada yang hajarnya dengan sebab bangkrut. Nah sekarang bagaimana tasarruf penggunaan orang yang dihajar dengan sebab dia bangkrut? Bagaimana hukumnya? Fala tasihhu fi a'yani malihi, maka tidak sah pada barang-barang yang punya dia. Amma tasarrufatuhu fi dhimmatihi fa sahihatun. Adapun penggunaannya pada barang yang menjadi tanggungannya, maka hukumnya sah. Misalnya dia punya budak, itu namanya fitnah. Budak yang dia punya namanya kepemilikan yang fitnah pada tanggungannya. Fitnah artinya pada tanggungannya. Ada tuan punya budak, kemudian ini budak disebut dengan tasarrufnya fitnah pada tanggungannya. Nah budaknya melakukan transaksi jual beli, apakah sah? Sah, karena dia punya budak, budaknya adalah penggunaannya pada tanggungannya. Inilah yang disebut dengan tasarrufatuhu fi dhimmatihi itu. Kalau langsung berani nggak boleh. Misalnya motor yang dia punya, atau duit yang dia punya, atau mobil yang dia punya, karena dia dihajar dengan sebab dia bangkrut, maka nggak sah tuh transaksi jual belinya. Tapi kalau seandainya yang dia punya tapi fidin mati pada tanggungannya, contohnya budak, ini bagaimana hukum tasarrufnya? Budak melakukan transaksi penjualan atau pembelian, ini bagaimana hukumnya? Sah. Kenapa demikian? Karena tasarrufnya, penggunaannya fidin matihi pada tanggungannya. Jadi beda ya. Ada yang fi a'yani malihi, pada barang yang dia punya, ada fi dhimmatihi. Jadi pada masalah budak adalah fi dhimmatihi, pada tanggungannya. Makanya transaksi jual beli apabila budak yang dia miliki melakukannya, maka dihukumkan transaksi jual belinya dihukumkan sah. Demikian, karena budak merupakan di antara tasarrufatuhu fi dhimmatihi. Itu yang pertama. Yang kedua, adamul ikrahi bi ghairi haqqin, tidak boleh dipaksa tanpa kebenaran. Nggak boleh dipaksa. Penjualan, pembelian nggak boleh paksaan. Tapi bi ghairi haqqin, tanpa ada kebenaran. Fala budda an yakuna mukhtaran, maka mesti orang yang melakukan transaksi jual beli harus yang mukhtaran, bebas, nggak dipaksa. Harus bisa milih dia tuh, mukhtar namanya. Mukhtar maknanya tidak dipaksa. Fala yasihul bai'u mukrahan, tidak sah penjualan dalam keadaan dipaksa. Nggak boleh. Syarat yang kedua adalah tidak dipaksa tanpa kebenaran. Bagaimana contohnya yang dipaksa tapi dengan kebenaran? Kan tadi kan yang nggak sah kalau seandainya dipaksa dengan tanpa kebenaran tuh. Ada orang suruh menjual barang tapi dipaksa tanpa kebenaran, nggak sah hukum B-nya. Nah sekarang bagaimana kalau seandainya ada orang yang dipaksa menjual barang tapi dengan apa? Dengan kebenaran. Hukum jual belinya bagaimana? Hukumnya sah. Nah contohnya bagaimana? Suratul bai'i mukrahan idza kana bihaqqin. Contoh bentuk penjualan yang dipaksa tapi dengan apa? Dengan kebenaran. Contohnya, ka'anta wajjaha alaihi bai'u malihi li wafa'idainihi famtana'a. Ada orang yang disuruh ngejual barangnya untuk melunaskan hutangnya. Dia nggak mau, famtana'a. Ada orang disuruh
ngejual hartanya untuk melunaskan hutangnya. Dia nggak mau, famtana. Yang pada akhirnya fayukrihuhul hakimu ala bai'i malihi. Ada hakim pengadilan, kemudian hakim memutuskan ini orang dipaksa untuk menjual hartanya sebagai pelunasan hutangnya. Boleh nggak tuh? Boleh. Bagaimana hukum B-nya? Hukum B-nya adalah sah. Kenapa demikian? Karena ini contoh B, penjualan dipaksa tapi dengan apa? Dengan kebenaran tuh. Jadi beda dengan yang di atas ya. Kalau di atas dipaksa tanpa kebenaran. Nah sekarang yang kedua, bagaimana contoh pembelian yang dipaksa tapi dengan kebenaran? Suratus syira'i mukrahan, contoh bentuk pembelian yang dipaksa dengan kebenaran. Idza halla waqtu taslimil muslimi fihi, apabila sudah jatuh tempo penyerahan barang yang dilakukan pembelian secara salam inden. Ada orang beli barang secara inden, waktunya udah jatuh tempo, harus diserahin barangnya kepada si pembelinya. Kemudian walam yusallimuhu ma'al qudratihi, kemudian si penjual gak menyerahkan kepada si pembelinya padahal dia mampu menyerahkan itu barang kepada si pembelinya. Ini bagaimana hukumnya? Fayukrihuhul hakim ala syira'ihi, maka si hakim memaksa untuk membelinya. Tujuannya apa? Likai yu'addiyahu lil muslimi idza lam yakun indahu, agar dia menunaikan barang tersebut kepada orang yang melakukan jual beli secara salam apabila tidak ada sisinya. Jadi boleh pembelian yang dipaksa, boleh paksa beli dia. Tujuannya apa? Biar ini orang menyerahkan apanya? Barangnya. Itu demikian diperbolehkan pembelian yang dipaksa tapi dengan kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma inni ista'uda'tuka ma qara'tu wa ma sami'tu fardudhu ilayya inda hajati ilayhi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa darajih. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa darajih. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa darajih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.